Sebelum kita mulai video ini, mari kita mengeningkan cipta sekaligus memanjatkan doa untuk jasa-jasa para pahlawan Indonesia hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan dapat kita rasakan hingga saat ini. Mengeningkan cipta mulai. Mengeningkan cipta selesai. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sapardi kini, puisi kini ingin menjadi tanah bagi makammu. Hujan yang kau tuliskan itu ingin selalu setiap pagi jadi rintik rindu yang gemanya menjadi gumam sunyi di hadapan kematian. Bahwa kematian bukan akhir dari batas usia. Kematian adalah ayat-ayat api yang dikumandangkan kehidupan, yang tak lain merupakan jalan kepulangan bagi waktu. Bahwa kematian telah meninggalkan warna muram di ruang senyap dalam benak. Bahwa kematian telah melipat jarak antara yang sepi dan yang riuh di dada kami. Sendirian kini kau dipeluk puisi yang belum sempat kau tuliskan. Puisi paling indah yang mungkin pernah ada. Rasa sakit yang kau pesan di restoran itu kau wariskan pada sajak-sajakmu untuk ditularkan pada kami. Lalu kau pergi, dan kepergianmu adalah pandemi, wabah kesedihan yang sangat cepat menular dan cuma bisa sembuh oleh pada suatu hari nanti. Kau memesan rasa lapar untuk dihidangkan di meja perjamuan, dan kau mengundang kami untuk melahap habis nyerinya. Aku tahu kini, batu di tengah sungai terjal yang kau pesan itu ternyata untuk kau tanam sebagai nisanmu. Apakah kata-kata kini juga harus mengiring jenazahmu, seperti ketika kata-kata mengarang bunga dalam tidurmu? Apakah Den Sastro, Sukram, dan Suti turut mengirimkan karangan bunga, atau justru memunguti jejak-jejak kakimu yang tertinggal di masa lalu? Ataukah mereka bertakziah di rumah yang kini kosong oleh kehadiranmu? Mereka pasti sedang berduka dan mengucapkan bela sungkawa kepada dirinya sendiri yang ditinggal mati oleh pengarangnya. Hujan turun di bulan Juni, tapi basahnya baru sampai di bulan Juli. Hujan dalam puisimu kini melahirkan petir yang berkilat di mataku. Kau sengaja membuat hujan tanpa sekalipun menyediakan payung semata agar tubuhku menggigil oleh kenangan. Maka ketika para pelayat menanduk kerandamu, kau segera memindahkan hujan dari langit ke mata kami. Betapa hening ajal. Dalam doamu sesuntuk 5 waktu, ku tahu betapa cinta tak mengutamakan kebahagiaan. Betapa kau cuma menginginkan keselamatanku. Sonet demi sonet kau rangkai untuk kemudian diterjemahkan sebagai burung yang membenci gergaji. Bayang-bayang yang tak mau pusing, siapa yang telah menciptakannya? Perahu kertas yang berlayar di banjir bandang, Sita yang menuntut si dalang, mengapa kecantikannya mustahil untuk dieja? Ia yang ingin menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu ternyata tengah menuju pemakamanmu. Gadis kecil itu kini keluar dari sajakmu dan sedang terisak sambil menaburkan hujan di atas pusaramu. Kini tak ada lagi suara ketukan di pintu, tak ada lagi bunyi capung di kolam, tak ada lagi mata pisau yang berkilau membayangkan urat leher, tak ada lagi jarum jam yang memintal kefanaan, tak ada lagi yang tersisa dari kobar api yang rela menghangatkan sepiku. Hanya terdengar suara dukamu abadi yang tak henti-hentinya dinyanyikan ketiadaan. Selamat jalan, suatu saat biarkan aku menjadikanmu sesuatu yang tak letih-letihnya ku cari, sesuatu yang sebetulnya tak pernah hilang dari
kepergian itu sendiri. Ya, jadi itu adalah puisi yang digubah Usman ya setelah sebagai bentuk Tepatnya itu waktu pemakaman. waktu pemakaman. Tapi baru dapat itu 1 bait. Selesai seluruhnya itu 3 hari kemudian. Oke. Jadi keseluruhan ini adalah salah satu ya usaha bentuk, Usman mengenang kepergian kayak bentuk obituari lah. obituari. Pengabaran kematian seseorang. Oke, iya. Dan memang dalam acara ini kita akan mengenang sosok Sapardi, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk 2 hal. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPMI yang sudah memberikan tempat untuk saya di namanya PodMe, podcast bareng PPMI. Oke. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga karena dengan ada acara ini saya bisa duduk bareng sama Bro Usman Arumi. Ini pertama kali loh ya saya. Aku juga pertama kali. Pertama kali ngobrol bareng sama kamu loh. Sebelumnya kita cuma chattingan doang. Iya, cuma PPMI-nya aja itu yang buat ulah. Menurut aku pribadi memang mengenang sosok Sapardi ini sangat perlu untuk dilakukan karena banyak orang yang mengenal beliau itu hanya sebagai penyair "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana" dan penyair "Sajak Hujan Bulan Juni", padahal beliau ini adalah sosok yang komplit. Beliau ini kalau saya boleh membahasakan itu budayawan, karena melalui puisi, melalui buku-buku beliau tentang teori sastra, melalui karya sastra beliau, cerpen-cerpennya, kemudian novel, kemudian isai-isai, itu semua seperti memberikan refresh kepada kita cara pandang baru tentang memandang sastra, tentang memandang kehidupan, tentang memandang manusia, dan ya begitu budayawan, seseorang yang menyelamatkan kita dari kungkungan cara pandang yang statis kayak gitu. Dan untuk mengenang sosok Sapardi ini kita akan mengobrol dengan teman saya Usman Arumi, Bro Usman ya. Oke. Bro Usman. Bro boleh. Bro boleh. Selain bro juga boleh. Apa dong? Apa ya? Mas. Oke. Mas Usman. Aduh, gimana ya? Kita kan bro aja. Oke, Bro Usman. Ya. Kalau saya itu kan mengenal Sapardi dari jauh, sedangkan Usman ini kenal dekat gitu dengan beliau. Bahkan Usman menerjemahkan puisi beliau ya, yang Dukamu Abadi ya, Hamun Daimun itu. Gimana sih Usman kok bisa mengenal sosok beliau? Penasaran ya aku. Jauh sebelum mengenal dengan dekat itu aku juga mengenalnya dari jauh juga. Dari jauh juga. Terus bisa dekat gimana? Awalnya itu kan 2007. Oke. 2007 itu aku membaca puisi Aku Ingin di selembar undangan pernikahannya seseorang. Oke. Dari situ aku membaca puisi tapi nggak ada nama pengarangnya. Itu 2007 itu. 2007. Kemudian aku menggunting undangan itu untuk kubawa ke pondok. Oke. Dari situ aku itu membaca puisi Aku Ingin itu di hadapan teman-teman agar teman-temanku itu terkesima. Harapanku mereka, teman-temanku itu menganggap bahwa ini puisiku. Okay. Tapi ternyata itu nggak ada yang terpesona, biasa saja. Karena apa? Ya mungkin karena puisi itu di pondok itu menjadi makhluk asing. Okay. Sehingga dengan itu aku telah diselamatkan untuk mendaku sesuatu yang bukan milik saya. Itu manfaatnya teman-temanku itu tidak tercengang itu ternyata itu ya? Agar aku tidak mendaku sesuatu yang tidak milikku. Kemudian tahun 2015 awalnya waktu mau ujian apa? Ujian Al-Azhar. Oh, oke. Iseng-iseng itu menerjemahkan puisi-puisinya. Di samping saya saat itu sedang gencar memburu buku-bukunya Sapardi. Masalahnya bagi saya mengoleksi buku itu sebuah nilai keluhuran, bukan cuma sebatas koleksi tapi sebagai bekal bagi proses keberlangsunganku nanti, itu mengoleksi buku. Nah, waktu itu aku buka di Google dan kemudian segala macam medsos itu ketemu yang namanya Sulaiman.
Oke. Ternyata Sulaiman itu adalah abdi dalamnya Sapardi. Nah 2015 aku menghubungi Sulaiman lewat chatting Bukalapak. Oke. Bukalapak. Lalu dari situ kemudian aku iseng untuk siapa tahu ya mengenalkan hasil terjemahanku Sapardi ini untuk diperlihatkan dengan Sapardi. 3 hari kemudian itu rasanya itu seperti petir di siang bolong, itu nggak ada mendung, nggak ada hujan. Itu aku dapat email dari Sapardi. Email dari beliau langsung. Iya, tepatnya tanggal 15 Juni. 15 Ingat ya? Juni Wow. 2015. Ya ingat, masanya waktu itu tadi itu aku cek soalnya. Aku cek soalnya. Demi kontennya. Iya, demi konten. Iya. Aku cek kemudian beliau itu berterima kasih. Terima kasih Usman bla 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 untuk menerjemahkan puisi-puisiku, tidak bersumber dari perintah dari aku, Oke. tapi bersumber dari keinginanmu sendiri untuk Usman. Kalau bisa nanti terjemahannya 75 ya, sesuai umurku sekarang. Gitu. Waktu itu aku bilang langsung berani menerjemahkan tanpa memikirkan apakah nanti aku mampu apa enggak. Masalahnya udah kadung seneng. Di email oleh Sapardi yang 10 tahun lalu itu saya bayangkan menjadi pangeran berkuda, menjadi pujangga akbar yang bahkan untuk menyentuhnya saja itu aku seperti di khayalan. Nah waktu itu kemudian aku menerjemahkannya, proses 1 tahun. Itu Dukamu Abadi ya yang diterjemahin Hamun? Enggak juga sih sebenarnya, itu Hamuka Daimun itu kan aku ambil sampelnya sebagai bentuk bahwa buku puisinya Sapardi pertama kali itu judulnya Hamuka Daimun. Selain karena secara pelisananku enak didengar. Tapi isinya nggak cuman yang ada di antologi itu ya? Nah itu pesannya Sapardi waktu itu, kamu terjemahkan yang menurutmu baik, yang kamu senangi, dan yang kamu paling mudah untuk diterjemahkan. Nah ketika udah diterjemahin itu kan disambut baik dengan Sapardi. Terus kepikiran nggak sih di sini mau diterjemahinnya kemana dan siapa yang menerima? Itu belum kepikiran. Belum kepikiran ya? Belum kepikiran. Sampai pada akhirnya 75 puisi itu udah aku terjemahkan. Ya. Aku bilang ke Sapardi waktu itu, oke, nanti aku bilang sama muridku S2 di UIN mau dikoreksi. Lama banget nggak ada kabar, padahal rencana awal itu mau dibawa ke Frankfurt. Mau dibawa ke sana dan siapa tahu ada yang berminat untuk membeli naskah itu. Ternyata Frankfurt selesai itu naskah masih terkatung-katung. Lalu pada suatu hari itu Sapardi tanya ke aku, apa di Mesir sana nggak ada penerbit? Aku terus kepikiran, tahun 2014 itu aku pernah menghadiri bedah buku judulnya itu Bait Anil Ain oleh penyair Salim Syahbani, penyair Mesir. Aku datang bersama Samsul. Aku kepikiran waktu itu, aku cari ini bukunya, penerbitnya siapa, alamat penerbitnya dari mana. Dari itu kemudian aku menghubungi penerbit, ada di Facebook. Akhirnya aku tawarkan ke situ. Ternyata itu penerbit baru 2 tahun. Tapi mau menerbitkan dengan biaya sendiri. Gimana caranya Usman meyakinkan aku punya terjemahan puisi penyair Indonesia dan bagus dan layak untuk kamu terbitin di sini? Awalnya kan aku setorkan sendiri. Aku setorkan di penerbit Dartwita. Itu alamatnya di Giza, Jalan Zainal Abidin. Itu aku setorkan naskahnya dan seminggu kemudian itu langsung diterima. Aku bilang ke Sapardi nih, yang ini ada penerbit namanya Dartwita tapi indie. Beliau kan tahu tentu indie itu prosesnya bagaimana, pembiayaan sendiri dan jangkanya bagaimana, itu beliau tahu. Masalahnya waktu itu beliau itu punya penerbit Editum itu penerbit yang diterbitkan berdasarkan kekecewaan Sapardi waktu itu
atas buku-bukunya nggak ada royalti. Oh. Beliau mengaku makanya seluruh naskah yang ada di penerbit itu ditarik semua sama Sapardi, kemudian diterbitkan lagi secara indie, namanya Editum. Nah, Sulaiman itulah yang mengurus itu, yang mengurus Editum itu. Awalnya kemudian, oh berapa biayanya? Tanya Sapardi. 6.700.000. Aku dikirim 6.700.000. Ternyata setelah beliau mengirimkan uang itu, aku baru tahu kalau Sapardi itu baru di rumah sakit. Aku kemudian merasa gak enak, ini baru di rumah sakit tapi mengirimkan uang. Tapi aku singkirkan kesungkananku itu untuk biar ini cepat selesai. Toh pada akhirnya itu aku berusaha mengenalkan nama Sapardi di Jazirah Mesir juga. Dan itu pertama kalinya buatku minimal itu ada usaha mengenalkan sastrawan Indonesia ke Arab. Waktu itu pikiranku cuma itu. Ya, dan kayaknya sebelum kamu terjemahin memang belum ada ya? Belum ada kayak. Sapardi puisinya memang berapa udah diterjemahin ke kayak bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Belanda Enggak, itu bahasa Inggris, asing. Inggris, Jepang juga ada. Jepang, tapi Arab belum ada ya? Belum ada. Dan gimana respon kesusastraan Arab di sini, khususnya Mesir, mengenai puisi-puisi Sapardi? Aku kurang tahu kalau respon dari masyarakat Mesir. Tapi Pernah dibedah di sini tapi? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Enggak pernah juga. Masalahnya waktu itu Sapardi mau ke sini itu bilang ntar aku ke situ ya. Tapi sakit lagi. Tapi kalau nggak salah itu kan dibedah di Indonesia ya yang terjemahan itu? Nggak pernah juga. Oh, nggak pernah? Nggak pernah juga. Tapi yang aku baca di Alif itu kalau nggak salah Sapardi menghadiri acara ketika kamu membacakan puisi aja ya? Membacakan puisi aja itu Arab. di JCC. Waktu itu mau menerbitkan manuskrip saja. Kemudian aku diundang untuk sebagai mukadimah acara itu aku disuruh membaca puisi. Oke. Itu puisi apa yang kamu baca? Dalam doaku. Dalam doaku. Oke. Kan kalau kita membahas Sapardi itu memang banyak banget yang mengenal beliau. Banyak banget yang mengenal beliau, tapi mengenalnya sebatas penyair aku ingin, penyair Hujan Bulan Juni gitu. Padahal kayak tadi yang aku bilang, beliau itu komplit, akademisi, kemudian penyair, sastrawan, pelukis juga benar gitu, benar. Bisa nggak sih kita mengenang beliau hanya mengenal dari aku ingin saja, kemudian dari Hujan Bulan Juni ini? Ya masalahnya kan beliau itu dikenal, pengakuan beliau nih ya, mungkin pengakuan secara biar menunjukkan kerendahan hatian beliau itu. Puisi aku ingin saja itu dimuat di koran itu 89. 89. Kemudian digubah menjadi musikalisasi oleh Ari Reda. Meledak. Jadi Ari Reda lah yang mengenalkan puisi aku ingin ke masyarakat melalui musikalisasi ini. Itu pengakuan Sapardi waktu itu. Nah, maka ketika zaman milenial, zaman medsos, mayoritas orang Indonesia itu mengenal puisi aku ingin dan Hujan Bulan Juni tok. Bagi saya itu nggak masalah daripada nggak sama sekali. Masalahnya masing-masing orang yang mencintai dalam tanda kutip karya-karya Sapardi itu masing-masing punya impresi sendiri. Kayak aku punya impresi terhadap Sapardi sendiri mungkin. Tapi kan Usman membaca seluruh karyanya Sapardi dan membaca Sapardi secara utuh gitu. Tapi gimana kalau Sapardi hanya dipahami sebagai Hujan Bulan Juni, padahal ketika misalnya aku pribadi ya membaca sajak-sajak yang lain, kemudian membaca buku beliau, isai beliau, itu kayak wow, Sapardi lebih besar daripada dua sajak yang kita kenal itu gitu. Iya kan? Terus? Iya pertanyaannya. Bukan pertanyaan ini, maksud aku nggak tahu, kalau aku pribadi merasa seperti ada hal yang perlu kita kenalkan lebih tentang Sapardi gitu loh, biar kita itu ketika mengenang itu tidak hanya ikut-ikutan sama tinggal sama jalan Eyang Sapardi. Kayak apa, kita hanya mengenal dari itu padahal beliau itu besar gitu loh. Pujangga budayawan aku bilang. Nah, kalau aku boleh cerita sedikit nih, Sapardi waktu kecil itu kan tinggal di Solo. Bapaknya itu menjadi abdi dalem Keraton Solo.
Sehingga dari situ Sapardi itu memiliki kesempatan untuk mendengarkan dendang-dendang Jawa di keraton Solo. Maka ketika kemudian menjadi penyair, Sapardi itu sangat dipengaruhi oleh Bunyi. lokalitas Jawa. Oke. Lokalitas Jawa. Pada buktinya itu bukunya yang mantra Jawa itu adaptasi dari mantra-mantra Jawa untuk kemudian dijadikan puisi. Nah, kalau aku melihat ya mungkin kapasitasnya baru segitu. Apa itu kalau mau melihat Sapardi secara itu mungkin itu terlalu kecil untuk dibahas, tapi daripada enggak. Mantra Jawa tahun berapa? Aku punya bukunya mantra Jawa itu terbitan berapa ya? 2010 kayaknya. 2010. Seperti bukunya yang berjudul Sita. Sita itu aku punya Sita, judulnya Antara Dalang dan Wayang. Itu puisi panjang sekali, itu judulnya itu cuma di depan loh. Sita itu. Jadi puisi panjang itu jadi satu buku. Satu judul tapi jadi satu buku. Oke. Itu puisi Sita. Mungkin karena keterpengaruhan dari gamelan tadi ya. Mungkin. Itu beliau juga sampai berbicara puisi itu adalah bunyi. Iya nggak sih? Iya. Kayak ya, Iya. bunyi itu segala-galanya di dalam puisi. Iya. Termasuk kata-kata ya. Itu gimana sih? Ternyata itu ketika aku memahami bahwa puisi itu bunyi, itu bukan bunyi suara ini enggak, Iya. tapi ternyata ada satu pengertian lain bahwa bunyi dalam puisi itu mencakup antara lain repetisi. Oke. Repetisi itu ya Pengulangan. huruf konsonan yang diulang-ulang. Iya. Seperti hujan bulan Juni itu kan huruf konsonannya itu berulang. Mm-mm. Ada repetisi itu bunyi. Iya. Jadi bunyi dalam pengertian puisi itu bunyi itu bukan bunyi suara, Iya. tapi pengulangan huruf konsonan. Dan termasuk itu apa cara beliau menyusun liriknya, ada yang kuatren, ada yang berbentuk, Ada sonet. iya, ada yang narasi juga bervariasi gitu beliau memberikannya. Ini aku pengen bacain ada pertanyaan dari netizen karena Usman Arumi ini terkenal banget loh. Ya ora Nggak ada yang nggak kenal kayaknya sama Usman Arumi ini. lah. Jadi aku deg-degan banget sebenarnya nih ngobrol sama kamu nih. Kok lebih sih beneran nih? Apa ya pertanyaannya ya? Ini nih. Ya. Kapan rabi katanya? Enggak bercanda. Kapan sih mana tadi ya? Sebentar. Sing gampang. Ya sebentar. Tadi aku udah nemu. Puisi itu apa gitu. Bisa janganlah. Nih, Bagaimana cara menulis puisi? Al-Maftuhah. Kapan Gus Usman Arumi pertama kali jatuh cinta dengan puisi? Kalau persisnya itu ya lupa, tapi sekitar tahun 2006 waktu itu aku di pondok. SMP ya? Enggak lah, aku di pondok itu. Aku kan sekolah cuma MI terus di pondok aku. Oh, Enggak pernah merasakan ujian nasional, enggak pernah. ya MTS lah. Ya MTS lah. Iya. Itu aku waktu itu aku baru berminat baca buku biografi. Lalu tiap Jumat itu santri baru dibolehkan untuk keluar pondok. Lalu Jumat itu kan itu waktu Jumatan. Aku berangkat jam 9 Jumatan sebelum Masjid Al-Mutakin Kendal. Kamu tahu? Kendal aku Tempat aku dong. di Al-Mutakin Kendal itu Oke. ada toko buku namanya toko buku Al-Barokah. Waktu itu ada buku biografi judulnya Kiai Cipasung kalau nggak salah. Ajengan Cipasung. Ajengan Cipasung. Kiai Ilyas Ruhyat. Aku bawa. Itu aku udah berniat nyuri itu. Aku. Pikirku itu karena waktu itu masih buntelan. Nggak bisa dibuka. Aku bawa, aku masukkan ke kaos bawa pulang ke pondok. Seminggu selesai. Ternyata di cover belakang Kamu balikin. belum. Oh, belum. Di cover belakang itu ada puisi judulnya Cipasung, ditulis oleh Acap Zamzam Nur. Oke. Dari itu kemudian aku ini puisi aku nggak paham tapi aku merasakan getarannya. Oke. Menarik ini ya. Nah dari situ kemudian aku
Jumat selanjutnya itu aku bayar nih, gara-gara puisi yang ada di cover belakang itu. Misalnya dalam buku itu nggak ada puisi Cipasung, mungkin amblas, nggak aku bayar mungkin. Itu ya pengalaman kelam lah. Iya. Memang ya banyak orang yang bertanya gimana sih cara memahami puisi. Puisi itu emang nggak dipahamin, tapi dirasakan. Bahkan Sapar dibilang puisi itu ditulis untuk dihayati, iya nggak sih? Iya, Benar. betul. Iya. Dan Betul. kamu ngomong nih tadi? Enggak. Oh enggak, oke. Dan ini yang lucu juga. Aku mendapati juga sih berapa orang gitu membaca puisi itu atau puisi itu bacaan yang ringan. Padahal enggak sama sekali gitu. Dan menjadi seorang penyair seperti Sapardi sampai bisa dikenal, beliau nggak cuman berbakat doang kan. Beliau selain akademisi, beliau juga istilahnya punya kepekaan yang tinggi, sehingga kalau yang di Dukamu Abadi itu kan kalau beberapa sajaknya aku baca tuh kayak kerasa apanya ya, pengembaraan jiwa eksistensi Rohaniah. Iya, kayak gitu loh. Pengembaraan rohani. Jadi kalau nggak punya kebakat, nggak punya kepekaan dan nggak punya ilmu, kayaknya nggak mungkin ya. Ya itu kan kalau menurutku puisi itu kan sains, maksudnya sastra kan. Sastra itu sains. Sains. Science. Iya sains. Iya sih ucapannya itu. Sains. Science kan ilmu Science. ya, ilmu pengetahuan. Iya itu mas. Iya science. Sains kayak pengiriman. Iya terus. Malah ada di fakultas sastra gitu. Maka menulis puisi itu nggak cukup mengoleksi buku. Iya. Nggak cukup dengan menulis puisi setiap hari itu nggak cukup. Seperti halnya itu tukang. Seperti halnya tukang itu, tukang kalau mau buat meja itu dia nggak cukup hanya mengoleksi katalog Tentang meja. Iya. Tapi harus praktek di situ. Bagaimana cara mengukirnya, bagaimana cara mengolesnya itu kan dibutuhkan satu usaha. Nah, tapi sebelum jauh seperti itu aku ingin pengalamanku sendiri nih, mencintai bahasa. Untuk bisa menulis puisi itu harus mencintai bahasa, minimal mencintai bahasa. Oke. Emang ya mediasi dalam puisi kan emang bahasa, emang kata-kata. Bahasa kata. Iya. Kan ada bahasa nada, ada bahasa gambar. Oke, iya bahasa kata. Seberapa jauh sih seorang Sapardi itu berpengaruh untuk kamu Man di dalam puisi-puisi kamu? Sebenarnya nggak terlalu pengaruh dalam penulisan buku, tapi terpengaruh dari sisi bagaimana cara beliau itu menghayati kehidupan. Oke. Aku mengambil unsur Sapardi itu dari situ. Banyak sekali puisi-puisinya itu yang bagus tapi tidak bisa berpengaruh di aku ini. Seperti puisinya itu waktu aku berjalan di pagi hari. Itu puisinya bagus banget tapi nggak bisa kalau aku disuruh nulis kayak begitu, nggak bisa. Nggak bisa terpengaruh terhadap puisi itu padahal bagus. Maka bagi saya itu keterpengaruhan ada tapi tidak pada puisinya, tapi terhadap penghayatan beliau terhadap kehidupan. Oke. Gimana sih seorang Sapardi itu dalam memandang sastra secara umum, puisi secara khusus? Apalagi kan Usman beberapa kali ketemu beliau ya, mungkin kamu dikasih perkuliahan khusus nih. Malah Aku jadi iri nih, nggak dapet. malah nggak pernah. Oh nggak pernah malahan? Selama 3 jam pertemuan pertama kali nih, Oh iya. Juni 2017 itu ketemu di rumahnya beliau, itu sama sekali nggak ada obrolan serius tentang sastra. Padahal aku tanya bolak-balik itu sastra itu apa, kemudian kenapa waktu itu lagi booming siapa itu yang dapat Nobel sastra waktu 2017 itu Dylan apa siapa itu? Siapa ya? Dylan, kalau nggak salah Dylan. Kenapa Dylan itu bisa mendapatkan Nobel? Padahal dia itu tidak penyair, padahal dia itu lebih ke musikalisasi. Oke. Kenapa ya? Dia itu beliau menerangkan, Sapardi itu menerangkan kayak gitu aja Dimasalahin gitu ya? Jadi nggak ada yang serius, jadi lebih baik membaca bukunya daripada ketemu langsung. Oh gitu. Masalahnya kalau ketemu langsung itu obrolannya nggak pernah serius. Mungkin beliau udah capek kali karena udah berumur menjelaskan itu semua. Mungkin juga biar kita itu nggak pusing juga. Nggak pusing juga. Nggak pusing juga. Buku apa yang udah kamu baca Usman yang tentang teori sastra beliau?
Mungkin kamu bisa jelasin gimana sih beliau sosiologi sastra, kemudian Oh iya, itu. sosiologi sastra, kemudian ada bukunya itu bilang begini, maksudnya begitu. Gitu. Itu lebih ke apresiasi sastra sih. Kita aku belum baca itu gimana itu? Itu di rumah ada 2. Oh iya, boleh dong satu. Iya. Beneran loh Habis ya? ini, Aku iya. beneran loh. Iya, iya, Oke. di sini ada 2. Nah, kemudian ada lagi itu teori sastra apa ya? Yang itu loh, permainan makna, yang membahas soal rendra. Terus yang tentang ideologi puisi Ideologi. hibrida, puisi Iya, hibrida. iya itu kan juga yang permainan makna itu. Oh, itu permain makna ya maksudnya? Iya, permainan makna. Itu gimana? Beliau kesimpulan kamu tentang cara pandang Sapardi memandang sastra itu gimana? Dari yang kamu baca? Gimana ya? Intinya begini deh. Sapardi itu ingin bahwa generasi penerus peninggalan beliau itu harus didukung. Maksudnya itu ada orang mau belajar sastra, jangan dipersulit, jangan disuruh baca teori terus, Oke. tapi dituntun untuk menulis. Toh nanti lama-lama juga akan bisa sendiri. Oke. Itu pada intinya begitu. Kalau aku bilang apa itu semangat Sapardi untuk menumbuhkan bibit-bibit baru sepeninggalan beliau, yaitu Udah siap nggak sih dunia literasi kita ditinggal oleh seorang Sapardi? Menurut kamu? setiap baju yang sobek pasti ada penjahit. Udah ada penjahitnya? Pasti ada. Boleh sebut Usman Arumi? Enggak lah. Setiap mobil rusak pasti ada bengkel, itu pasti. Oke. Orang Kanjeng Nabi meninggal aja itu nggak apa-apa kok. Iya, emang nggak apa-apa. Ada hikmahnya ya. Iya. Mungkin dengan kepergian beliau minimal itu yang muda-muda bisa show off lah. Enggak Sapardi meninggal. Oke, mungkin ini terakhir ya. Aku pengen bacain satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Oke, ini dari kata IC. Mau nanya dong, gimana caranya bisa selalu menemukan objek untuk ditulis menjadi puisi? Gimana ya? Ini sebenarnya itu pertanyaan mudah tapi sulit. Sulit jawabnya ya. Itu kan lebih ke bagaimana cari inspirasi. Padahal ini inspirasi itu nggak kemana-mana, kenapa harus dicari? Masa? Apa nggak terkadang itu emang kita harus memaksa wahyu itu untuk datang ke kepala kita? Enggak, kalau menurut Renda nih ya. Nah, Menurut Renda, mencari inspirasi itu tidak dengan mabuk-mabukan. Itu kalau zaman 60-an itu kan mencari inspirasi dengan mabuk-mabukan, kemudian ke klub malam dan sebagainya. Menurut Rendra dalam satu esainya itu, mencari inspirasi itu ya dengan melakukan hal-hal sederhana setiap hari, melakukan hal-hal yang lazim setiap hari, seperti nyuci piring, seperti ngepel lantai dan sebagainya. Itu rangsangan. Kalau istilahnya Rendra itu merangsang untuk inspirasi datang. oke. Bukan mencari tapi merangsang. Oke. Seperti kita makan cabai itu rangsangan agar pedas, agar merasakan pedas. Makan garam untuk merangsang biar asin. Itu kalau istilahnya Rendra itu merangsang inspirasi untuk datang. Apa yang merangsang Usman untuk menuliskan puisi? Cinta. Iya, beberapa orang kayak melabeli kamu itu sebagai penyair cinta itu. Salah nggak itu? Tapi emang Enggak juga sih. nggak juga benar ya berarti ya emang. Benar juga, Wong Gusmus itu aja waktu aku datang ke rumah beliau itu, wah penyair cinta. Penyair cinta itu biasanya jomblonya lama gitu. Itu Gusmus bilang begitu. Tapi aku nggak masalah sih. Nggak ada masalah ya? Pelabelan semacam itu nggak masalah. Cuman kesalahan orang sekarang adalah menganggap bahwa cinta itu selalu lawan jenis. Oke, iya benar. Selalu lawan jenis. Padahal kita itu tanpa HP pun itu nggak bisa. Berarti kita mencintai HP. Oke. Itu kan ada kecondongan. Ya seperti itu. Oke. Mungkin terakhir Usman bisa memberikan kata-kata terakhir. Lucu banget ya kata terakhir tentang seorang Sapardi. Bagaimana kita seharusnya melihat sosok Sapardi? Apa sih yang nggak kita tahu tentang Sapardi?
banyak sekali kalau yang kita nggak tahu. Tapi Sapardi adalah pujangga besar dan kita di luar apapun label yang tersemat di Sapardi itu harus kita pahami sebagai manusia. Masalahnya tanpa kita menganggap Sapardi itu manusia, kita akan selalu mendewakan. Dan itu kelemahan bagi minimal aku sendiri. Meskipun aku merasa dekat, belum tentu Sapardi menganggap aku dekat. Jadi sepihak nih. Perasaan sepihak. Iya. Oke, terima kasih Usman untuk wawancara kita. Sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita obrolin, tapi karena emang waktunya udah habis. Jadi terima kasih Usman buat waktunya, dan semoga habis ini kita bisa duet lagi ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini aja acara kita dalam mengenang sosok Sapardi. Terima kasih. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman yang udah senantiasa nontonin video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Jangan di skip ya iklannya.